teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Martina Godinsiatipa. Saya mahasiswi dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, semester 2. Nah, teman-teman, di sini saya ingin memberikan sedikit materi penjelasan mengenai dengan hukum dan perlindungan anak. Oke teman-teman, kita langsung ke topik pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perlindungan anak. Apa sih perlindungan anak itu? Jadi, perlindungan anak itu merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada anak-anak dari sebuah kekerasan, eksploitasi, pelecehan, serta berbagai gangguan. Perlindungan anak juga merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Teman-teman, anak itu adalah aset bangsa. Di tangan mereka, masa depan bangsa ditentukan. Jadi, kita sebagai keluarga, orang tua, serta masyarakat itu mempunyai tanggung jawab yang penting untuk menjaga mereka, melindungi mereka, baik itu dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan juga kekerasan seksual. Selain dari pengertian perlindungan anak, ada juga konvensi hak anak. Jadi teman-teman, topik pembahasan kita yang kedua yaitu konvensi hak anak. Apa itu konvensi hak anak? Jadi, konvensi hak anak atau lebih dikenal sebagai United Nations Convention on the Rights of the Child adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB. Konvensi hak anak juga merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Pada konvensi hak anak terdapat beberapa prinsip. Prinsip yang pertama yaitu non-diskriminasi. Secara rinci dijelaskan pada pasal 2 ayat 1, negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya, baik dari si anak sendiri atau dari orang tuanya atau wali yang sah. Prinsip yang kedua yaitu kepentingan terbaik. Kepentingan terbaik yaitu bahwa dalam semua tindakan, maka kepentingan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah, atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Pada prinsip yang ketiga yaitu kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Artinya, negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Prinsip yang keempat yaitu penghargaan terhadap pandangan anak. Maksud prinsip ini adalah menghargai pendapat anak berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kehidupan anak dalam pengambilan keputusan. Teman-teman, selain prinsip-prinsip konvensi hak anak, anak juga memiliki 4 dasar hak anak. Yang pertama, hak untuk hidup. Pada hak hidup ini, anak memiliki hak untuk hidup. Jadi, tidak ada pelaku atau kasus aborsi yang
psikologis, seksual, atau terlantar. Teman-teman, yang perlu kita ketahui, kekerasan pada anak itu bukan hanya